sah. Mas, bisa sampean Mas Kamil? Iya. Sing jajar itu. Sambet tekol. Tujuan saya itu sebelum sholat. Yang kerusuhan itu memang niatnya kan mau ambil sholat maghrib. Ambil alif imam Sholat. Awalnya saya sebelum sholat itu sudah melihat banyak orang di dalam masjid, tapi bukan orang desa Manis Renggo. Waktu saya sholat sunnah, setelah sholat sunnah itu sudah ada keramaian di pengimaman dan pemukulan di tengah masjid. Saya melerai, saya bawa keluar satu orang, ternyata di luar masjid diserambi banyak teman-temannya dan saya dicekik dan saya sudah tidak sadar. Makanya saya melapor ke kantor kepolisian. itu ada berapa orang Pak yang Kira-kira waktu itu ada 10 orang lebih dan saya menolong saudara saya ini Bapak Hamid. Itu saya bawa keluar, ternyata di luar ada teman-temannya yang teman-teman pelaku. Iya, teman-temannya pelaku. Ada yang kenal jenengan Pak? Pelaku Enggak, salah satu? tidak ada. Ada sekali nggak kenal ya? Bukan orang sini ya? Bukan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin. Ya saudaraku, hari ini saya ada di kota Kediri, ya, di tempatnya Padepokan, tempat ngajinya Ustadz Andi, ya Ustadz Andi ya ini. Saya hari ini bersama dengan saudara-saudara saya, jamaah ya, kita sebut aja jamaah aksi bela Palestina yang kemarin berangkat ke Surabaya hari Jumat tanggal 15 Desember. Tapi saya tidak bisa datang karena pada hari Rabu ya, pada hari Rabu tanggal 13 sekitar jam ya maghriban ya, sekitar mau sholat maghrib, saudara-saudara saya itu dipukuli oleh orang-orang yang mereka tidak kenal dan mereka tidak tahu apa sebabnya, apa maksudnya di Masjid Al-Mutakun Manis Renggo. Sesungguhnya kenapa saya harus perlu jelaskan ini? Sesungguhnya saya adalah bagian mereka, di mana mereka itu datang ke rumahnya salah satu ustadz, salah satu guru kami yang bernama Ustadz Arman untuk membahas masalah aksi bela Palestina di Surabaya hari Jumatnya, yaitu dalam maksud mereka datang itu rapat persiapan hari Rabu kan tanggal 13, persiapan untuk kegiatan aksi bela Palestina hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Nah, sesungguhnya hari itu saya juga ikut, dalam artian kata harusnya ikut rapat di situ pada hari Rabu itu yang kita rencanakan rapatnya itu insya Allah kita janjian bertemu di rumahnya Ustadz Arman itu sekitar jam 5-an. Tapi saudaraku, saya tidak bisa datang jam itu. Tapi saya sudah janji sama Ustadz Arman sebagai sohibul bait, tuan rumah, dan Ustadz Rahmat Mamuti akan datang di antara jam 8 malam atau jam 9 malam karena saya ada kepentingan. Mohon maaf, ini tidak bermaksud apa-apa. Saya adalah salah satu calon legislatif DPR RI dari Dapil 6 sehingga saya harus perlu sosialisasi. Nah, di sela kegiatan itu maghrib insya Allah sekitar jam 7. Nah, ini ada anaknya sayang ini. Enggak, ini ada anaknya Ustadz Andi ya. Nah, ini di sela-sela kegiatan itu sekitar jam 6:30 saya mendapat telepon dari seseorang yang bernama Roy bahwa rumahnya Ustadz Arman dikepung oleh orang-orang yang tidak dikenal dan teman-teman saya, saudara saya jamaah yang akan ikut, yang akan menjadi bagian dari
aksi bela Palestina di Surabaya itu dalam kondisinya di dalam rumahnya Ustadz Arman. Saya tanyakan lebih lanjut apakah di situ ada polisi. Alhamdulillah dijawab oleh saudara Roy dalam pokok saat itu yang saya ingat ada polisi dan aman. Nah, maka saya tetap melanjutkan sosialisasi saya sampailah pada sekitar jam 8 itu atau setengah 9 ketika saya sosialisasi di Desa Jambean Keras, Kabupaten Kediri, di mana saya waktu itu bertemu dengan salah satunya yaitu AKBP Suharyono. Saya ngomong-ngomongkan tentang ya saya mau nyala ke Pondok Aris dan sebagainya. Ada telepon lagi dari saudara Roy, saya tidak tahu nomor lengkapnya, yaitu teman saya itu Roy, bahwa ada jamaah yaitu itu dipukuli, ya, dipukuli, sehingga saya pamit untuk berangkat ke Masjid Al-Mutakun Manis Renggo, dan di sana saya dapati begitu banyaknya orang yang di sana, ya hampir sekitar ya ratusan yang ada di sana, dan teriak-teriak. Di situ juga ada polisi, ada mobil taktis dan sebagainya, dan saya sempat bertemu, dan di sana saya dapati ada Kapolsek ya Bapak Ridwan Sahara, dan Kanit Kasat Intel Bapak Agus dan sebagainya. Dan saya dapati di sana itu waktu itu Habib Idrus itu, ini Habib Idrus, silakan dilihatkan itu ya, Habib Idrus itu bengep semua wajahnya, juga ada ini Mas Ilham ini yang ini. Nah, berikutnya maka untuk kejelasannya, karena terus terang berita ini simpang siur dan dipelintir sedemikian rupa oleh mereka seolah-olah kami ini teman-teman saya ini, dan mungkin kalau waktu itu ada saya, itu dikatakan bahwa kehadiran kami itu dikondisikan oleh Ustadz Arman dalam hubungannya dengan masjid, permasalahan masjid. Sungguh itu adalah berita fitnah, berita bohong, berita yang tidak benar, dan itu adalah berita yang sesat, menyesatkan, saudaraku. Kami benar-benar datang untuk membahas agenda kegiatan tanggal 15 hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 hari Jumat, untuk aksi bela Palestina di Surabaya. Kami tidak tahu menau tentang ini, dan ini ada korban-korbannya. Saya kumpulkan, ada Ustadz Andi ini ya. Saya lebih jelasnya nanti akan saya tanyakan satu-satu ya. Saudaraku Habib Idrus, ini adalah Habib ini yang dikatakan preman, ini sudah katanya ditulis preman bagaimana ini tempatnya loh, ini bukan kami buat, ini tempatnya ngaji, ini tempatnya ngaji, ini adalah Ustadz, ini adalah Habib juga seorang mubalik. Ini adalah santri, ini santri, ini pernah nyantri di Pondok Lirboyo, namanya Muhammad Ilhamuddin ya. Dia juga ini ada ini dari Nganjuk ya, ini Habib. Mohon maaf, nanti merangkanya langsung menghadap ke sana ya. Apakah Habib saat itu datang ke sana itu dalam hubungannya apa? Habib datang ke sana, ada dalam kegiatan apa Habib sampai datang ke tempatnya Ustadz Arman, bukan di Masjid Al-Mutakun ya, Mengos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menjelaskan berkaitan kronologi kenapa saya hadir di tempatnya Gus Arman. Karena pada saat itu, jujur saya ingin menanyakan dan juga berkoordinasi berkaitan dengan persiapan acara aksi bela Palestina. Kebetulan juga pada saat itu saya dimintai, sebelumnya saya ditanya bagaimana yang berkaitan dengan elf. Nah itu kan kebetulan saya yang menyarikan elfnya itu. Mobil untuk berangkat ke Surabaya ya. Untuk aksi bela Palestina. Nah itu makanya sebelum itu kan saya berkoordinasi untuk kaitannya dengan aksi bela Palestina. Nah sebelum saya berbicara bincang-bincang itu, karena kebetulan saya datangnya agak sore, agak menjelang maghrib, saya datang tidak lama kita langsung berangkat untuk sholat maghrib. Saya juga sebetulnya di dalam masjid itu kaget, tahu kita mau sholat maghrib kok terjadi keributan. Saya tidak tahu apa sebabnya kok terjadi keributan. Tahu-tahu terjadi keributan, rame, dimatikan lampu, dan terjadi begitu kacau, tidak kondusif
di masjid, di dalam masjid tersebut. Nah itu terjadi seperti itu, dan saya spontanitas karena saya melihat ada Ustadz Andi yang kebetulan pada saat itu digeret keluar Oleh seseorang yang tidak, yang saya tidak kenal siapa namanya, dan karena saya awalnya tidak tahu. Tujuan saya tidak datang ke situ untuk peributan atau apapun, tidak ada. Dan tidak benar kalau saya dikondisikan, tidak benar kalau saya dibayar dan apapun, tidak. Karena tujuan saya silaturahmi dan membicarakan masalah persiapan aksi bela Palestina. Nah, spontanitas saya karena melihat Ustadz Andi itu digeret keluar itu, nah saya datangi Ustadz Andi itu untuk melepaskan, karena Ustadz Andi kan posisinya terus dibawa keluar. Dibawa keluar, saya melihat itu. Oleh karena itu saya mencoba melepaskan Ustadz Andi itu agar tidak sama orang yang meeting Ustadz Andi itu. Nah, akhirnya saya sendiri terjatuh karena saya melarinya terjatuh, dan akhirnya saya sendiri yang dipukuli. Saya sendiri yang dipukuli dan diinjek-injek. Saya tidak tahu siapa yang memukuli saya dan siapa yang injek-injek saya. Karena suasananya gelap. Karena di luar, di luar, dan saya karena posisi di bawah. Di bawah ya. Di bawah. Saya sendiri tidak melakukan pemukulan dan tidak ini. Nah, jadi alangkah lucunya kalau saya dikatakan saya yang preman, saya yang melakukan pemukulan, itu tidak benar. Saya berani bertanggung jawab apa yang saya ucapkan. Terima kasih itu ya. Ini saudara, ini adalah salah satu korbannya. Salah satu korban ini saudara yang bernama Habib Idrus, seorang ulama, seorang mubalik yang tujuannya kita sudah tahu. Nah, ini juga salah satu yang disebutkan oleh Habib Idrus tadi, yaitu bernama Ustadz Andi. Ini Ustadz Andi, ini tempatnya Ustadz Andi, tempatnya ngasih pengajian ya Ustadz ya. Dan pengajian, ini salah satu tempat untuk Ustadz Andi mengadakan pengajian dengan jamaahnya. Nah, Ustadz Andi, kedatangan jenengan yang ke sana waktu itu bagaimana? Monggo jenengan buka di sini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Alhamdulillah, kedatangan kita kemarin memang satu murni silaturahim, karena untuk siang harinya waktu itu ada kegiatan yang kita tidak bisa ikut hadir. Walhasil karena kita juga ada kegiatan di waktu Ba'da Isya, kita coba sowan silaturahim waktu maghrib tersebut. Perlunya ke rumahnya Ustadz Arman. Rumahnya Ustadz Arman. Perlunya habis sholat kita bisa langsung ikut pembahasan tentang situasi terkini tentang kesiapan untuk keberangkatan aksi bela Palestina di Surabaya. Cuman tidak tahu kronologi yang sesungguhnya sebelumnya terjadi apa dan apa, kita tidak ngerti. Tahu-tahu di situ terjadi keributan. Karena keributan tersebut ya ternyata ada salah satu teman saya juga yang pada waktu itu juga mau ikut membahas tentang kesiapan keberangkatan aksi bela Palestina di Surabaya. Mereka malah justru jadi bulan-bulanan warga di situ. Jadi bulan-bulanan, entah itu orang mana saya tidak tahu. Yang jelas bahkan saya sendiri dan teman juga ikut menjadikan korban. Tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa lah. Teman saya yang beberapa kali kena pukulan sampai terjatuh, terguling, dan selanjutnya setelah itu saya mencoba melerai. Begitu saya melerai, langsung saya ditarik keluar sama mereka, kelompok mereka keluar. Nah, disitulah terjadi yang lebih fatal lagi, pemukulan yang akhirnya berbuntut kepada pemukulan Habib Idrus di pojok pintu masjid sebelah selatan. Nah itu. Nah mungkin itu kronologi. Jadi kita memang murni persiapan pembahasan aksi untuk aksi bela Palestina di Surabaya untuk hari Jumatnya. Ya, itu ya. Nah ini
kesaksian yang kedua ya, saudaraku, ini kesaksian yang kedua saksi. Nah, untuk korban berikutnya, ini adalah korban yang fatal. Ini yang sampai masuk rumah sakit, masuk rumah sakit dan terpaksa harus rawat inap karena dia besok paginya itu dia muntah-muntah. Tidak bisa makan, muntah-muntah, dan terpaksa dibawa oleh Ustadz Arman, yaitu yang Sohibul Bed itu, yang mungkin bertanggung jawab mendengar itu bahwa dia tidak bisa makan, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan akhirnya oleh dokter rumah sakit Muhammadiyah Kota Kediri ya, Muhammadiyah Kota Kediri diminta diharuskan untuk rawat inap selama 3 malam 2 hari 3 malam ya, 2 hari 3 malam. Nah, ini saudaraku Muhammad Ilhamuddin ya. Ya, silakan saudaraku Muhammad Ilhamuddin, ada kepentingan apa saudaraku? Tolong jelaskan saudara, ada kepentingan apa datang ke tempatnya Ustadz Arman dan sampai sholat maghrib, dan apa yang saudara alami saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ilhamuddin. Ya, ana datang ke situ memang lagi itu persiapan mau setor teman-teman saya yang ana data mau ikut ke aksi bela Palestina hari Jumat. Setelah itu kan sore itu waktunya ya. Sore terus azan maghrib, ya otomatis lah semua orang Islam kalau dengar azan, kalau udah maghrib, udah apalagi di depan masjid pasti menuju ke masjid semuanya. Kita bareng-bareng berangkat ke masjid, udah mau sholat, saya alhamdulillah di shaf depan, udah mau sholat, tiba-tiba ada orang yang lewat depannya shaf 1, nggak kenal itu siapa. Terus itu yang mulai kok rame-rame, ada apa? Tiba-tiba lampu mati. Seketika itu langsung terjadi keributan, ada yang teriak-teriak, ada yang seret-seretan. Saya kaget, otomatis saya untuk mencoba melerai. Tiba-tiba ada yang dorong saya, ada yang narik rambut saya dari belakang, terus ada pemukulan itu enggak tahu, saya gelap posisi, udah itu lampu mati. Tiba-tiba saya jatuh. Ya sedapatnya gelap itu saya membela diri, terus saya jatuh, lampu menyala, saya dipukuli orang, dikeroyok, nggak tahu itu siapa yang royok, saya juga nggak kenal sama sekali, juga nggak tahu permasalahannya apa kok saya sampai dikeroyok. Begitu lampu mati lagi, sebentar nyala, sebentar mati, masih itu dikeroyok lagi, saya dipukuli, terus bangun, alhamdulillah saya udah dipegang sama orang itu, jadi aman. Siapa? Ada yang teriak, saya polisi. Oh ya udah Pak, tolong itu diamankan, yang depan itu masih terjadi keributan. Terus habis itu ya udah saya di belakang udah saya enggak ikut-ikutan lagi, masih terjadi lagi ya. Berikutnya saudara benar waktu itu masuk rumah sakit karena apa saudara itu? Ya karena semalam kan mungkin belum berasa ya, masih itu belum keluar. Lah paginya itu saya kok pusing, kok mual-mual, itu kok saya buat makan itu kok muntah. Itu kenapa? Saya juga bingung kok apa ini. Terus ya udah langsung saya bilang itu langsung dibawa untuk dicek, ternyata kok disuruh menginap. Saya enggak sampai habis pikir itu kok. Ternyata sama dokternya suruh rawat inap. Ya saya udah apa kata dokter saja. Dua hari 3 malam ya? 3 malam insya Allah. 3 malam ya. 2 hari ini nih saudaraku, itulah salah satu kesaksian daripada saudara Ilham. Nah saudara Ilham, apakah kehadiran saudara saat itu, kan ini kan berhubungan, tadi saudara menjelaskan bahwa itu berhubungan dengan saudara sebagai yang mendata ya, yang mendata ya. Nah,
apakah saudara mendata itu maksudnya mendata peserta yang ikut ya? Iya. Mendata yang Iya. untuk saudara setorkan kepada siapa itu? Ustadz Arman. Oh, dan Ustadz teman-teman, Arman. sama Ustadz Rahmat Mahmudi. Ustadz Rahman Mauti memang Ya, janjian di situ ya. ya. Saya juga kan kita janjian bersama kan waktu itu. Itu ya. Ini berikutnya saudaraku ada seorang ibu yang paginya pengakuannya itu dia datang ke Ustadz Arman, ke rumahnya Ustadz Arman. Dia bagian koordinator perempuan yang ikut perempuan yang ikut ya. Itu biasanya koordinasi. Nah, ini monggo silakan jelaskan. Sebetulnya rapat apa hari itu? Pertemuan apalah hari itu? Yang setahu ibu ini namanya Ibu Susilowati dari desa dari Kecamatan Tarokan Kabupaten Gresik. Monggo silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak didekatkan. Saya Bu Susilowati dari Kalirong Tarokan. Ya, waktu hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saya hadir di rumah Pak Ustadz Arman dengan tujuan itu menanyakan, kan waktu itu yang mau hadir ke aksi tanggal 15 Desember di Surabaya itu kan bapak-bapak saja. Saya tujuannya menanyakan itu. Setelah saya menanyakan sama Pak Ustadz Rahmat Mahmudi, disuruh menunggu Pak Ustadz Arman. Setelah itu, oh ya ibu-ibu disilahkan. Jadi saya akhirnya yang mengkoordinir ibu-ibu. Untuk malamnya itu saya memang dengar disuruh hadir, tapi hanya khusus bapak-bapak saja. Jadi saya tidak hadir. Yang sorenya hadirnya itu khusus bapak-bapak ya yang hadir. Iya, itu saya dengar. Silakan itu, ya. Ya, Tetap untuk pembahasan Palestina. ya dengan tujuan memangnya membahas rencana membahas aksi bela Palestina di Surabaya hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Nah, kembali. Habib Idrus, Habib Idrus ini yang sempat ini. Saya mendapatkan gambarnya, gambar beliau setelah itu hari Jumat. Memang kita mengadakan aksi. Ada Habib Idrus pada saat itu, setelah itu hari Jumat, benar nggak orang-orang ini ikut aksi bela Palestina? Silakan Habib Idrus. Betul, saya bisa konfirmasi bahwa saya ikut di aksi bela Palestina. Kebetulan saudara Ilham tidak bisa ikut karena saudara Ilham kan masuk ke rumah sakit. Saya juga menyaksikan ada Ibu Susi juga ikut di aksi bela Palestina. Ustadz Andi juga ikut hadir di aksi bela Palestina. Bahkan saya sendiri punya foto waktu saya juga ikut hadir di bela Palestina, bukannya saya tipu-tipu untuk saya hadir di sana. Bahkan saya juga sempat sampai foto dengan Ibu Hovifah, diterima langsung sama Ibu Hovifah di Gerahadi. Di Gerahadi ya? Nah, ini saudaraku. Ini saya sampai kan ikut waktu di aksi di bela Palestina di Surabaya. Ini kan, ini buktinya yang saya ikut di aksi yang bela Palestina waktu di Surabaya. Ini kegiatannya aksi ya? Kegiatan aksinya. Nah, waktu diterima di Pendopo ini kan di tempatnya Gerahadi tempatnya Ibu Hovifah itu. Jadi betul bahwa kegiatan itu kita betul aksi bela Palestina, juga sekaligus penggalangan dana untuk Palestina. Penggalangan dana untuk Palestina oleh panitia ya. Itu kegiatannya Habib, mohon maaf, itu kegiatannya kan se-Jawa Timur ya? Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Saudara kan ini se-Jawa Timur. Nah, Habib, apakah pada saat pemukulan itu ya, terjadi pemukulan, pengeroyokan orang itu ya, berapa jumlah mohon maaf, jamaah yang ada di tempatnya Ustadz Arman itu jumlahnya yang masuk ke masjid itu kira-kira berapa orang sih? Kok sepertinya yang setahu seolah-olah yang banyak dari sampaian dari kita gitu loh. Setahu saya itu yang hadir di sana itu insya Allah 10 orang. 10 orang yang sholat? Yang sholat di masjid itu. 10 orang ya. 10 orang yang dari ya kebetulan, dan itu kita memang tidak tahu dan tidak ada niatan hal dari 10 orang itu untuk ayo sama-sama. Urusan masjid tidak ada ya? Masjid nggak ada, karena betul murni untuk mau sholat. Karena tujuan ke situ membahas masalah aksi bela Palestina itu. Aksi bela Palestina. Dan itu Habib, apakah waktu itu Habib mendapat apa itu? Teguran atau apa? Ada nggak teguran-teguran? Ditanya, sampean dari mana kok ada di sini? Ada nggak waktu itu? Saya ditanyakan
kamu dari mana? Setelah kejadian, setelah kejadian awal-awal begitu ini ada nggak ditanya dulu mereka ngomong kamu dari mana, ada nggak sebelum sholat itu? Nggak ada. Sebelum langsung pukul aja ya. Sebelum sholat itu, sebelum masuk masjid ya. Lah kalau di dalam masjid saya sempat ditanya waktu di masjid itu. Nah pikir saya kan itu kan setelah rame-rame saya ditanya. Setelah rame-rame maksud saya awal itu sebelum rame itu sebelum dipukuli apakah ditanya sampean dari mana? Ada nggak? Nggak ada. Saya datang dari rumahnya Gus Harman, masuk itu tidak sampai masuk ke dalam masjid tidak ada yang menanyakan saya dari mana, dari ini. Tahu-tahu dipukul gitu aja. Saya tahu sudah saya dipukul itu setelah saya menolong Ustadz Andi itu. Setelah melerai Ustadz Andi itu. Sebetulnya saya tidak ikut karena saya spontanitas melihat Ustadz Andi digeret itu saya spontanitas untuk melerai, maksud saya melerai Ustadz Andi. Nah, pada saat awal saya masuk masjid, memang kok sampai depan terus sampai mati lampu. Nah, terus kan itu tidak kondusif. Yang jelas saat itu tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan macam-macam, langsung ada pemukulan itu ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini begitu juga ini ada saksi korban ya, itu Ustadz Andi. Ustadz Andi, waktu itu ada nggak Ustadz Andi ditegur sampai dari mana atau apa? Taker nggak ada nggak? Sebelum kita sholat nggak ada itu. Tidak ada ya, langsung dipukul gitu aja ya. Ya, tahu-tahu ada keributan, jebret, pemukulan dan lain sebagainya. Setelah pasca keributan tersebut baru beberapa dari mereka sebagian memang setelah keributan ya, setelah keributan. Sama. Ya. Setelah keributan gitu ya. Mas Ilham, ada nggak waktu itu saudara ditanya-tanya, kamu itu dari mana ada nggak? Nggak ada sama sekali. Ya tiba-tiba udah di depan itu kan udah komat ya, udah mau mau sholat, udah di soft. Tahu-tahu langsung ada orang masuk rame-rame, lampu dimatikan, saya ditarik, ibu. Tidak ada ngomong-ngomong sama sekali ya, Bapak Ibu tidak ada. Ya, saudaraku, ini adalah fakta yang terjadi, saudaraku ya, bahwa mereka mau sholat maghrib dan mereka dipukuli, tidak ada pertanyaan sama sekali. Tidak ada pertanyaan, langsung mereka ada keributan, mereka ikut dipukuli. Soalnya tidak tahu mereka. Bayangkan saudaraku betapa biadabnya orang yang mau sholat, mau jamaah satu ini di dalam masjid. Hanya orang-orang biadab yang bisa melakukan begini. Hanya orang-orang biadab yang mau begini itu, yang mampu melakukan begini hanya orang biadab. Sungguh kalau bukan orang biadab tentulah tidak akan mampu melakukan begini, saudaraku. Orang mau sholat jamaah tidak tahu apa-apa, tamu tidak tahu apa-apa, tanpa ditanya langsung diseret, diikutkan dalam seolah-olah dianggap sebagai bagian dan bagian dari mungkin yang bermasalah oleh mereka, dipukuli, setelah dipukuli sekarang difitnah lagi seolah-olah mereka adalah preman. Saya menyampaikan ini kepada Bapak Kapolresta Kediri, Bapak Kapolda Jawa Timur, dan Bapak Kapolri. Ini ada penganiayaan terhadap teman-teman saya jamaah aksi bela Islam bela Palestina ya, aksi bela Palestina di Surabaya yang berangkat dari Kediri. Ini nyata Bapak Kapolda, Bapak Kapolresta Kediri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, supaya ini segera ditindaklanjuti. Jujur saja saya melihat, bukan saya menganggap, melihat kondisinya saat itu ketika saya datang sangat-sangat tidak kondusif, dan ini adalah penerapan SOP-nya. Dilihat dari jamnya kejadian sengaja seperti ada pengabaian dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota. Jadi saudara, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Jawa Timur, dan ini adanya lampu mati, adanya lampu dimatikan itu saat itu, mohon maaf, dari saya penelusuran saya, itu ada lampu yang sengaja dimatikan. Ini tidak mungkin dilakukan kalaulah itu spontan. Pasti tidak dimatikan. Pemukulan itu, penganiayaan, pengeroyokan benar-benar dilakukan begitu lampu dimatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah direncanakan. Patut diduga ini sudah direncanakan, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa segalanya,
Alhamdulillah tahu-tahu lampu dinyalakan, akhirnya saya mendapatkan sebuah gambaran kronologi kejadian yang sebenarnya adanya pemukulan saudara Ilham yang patut diduga dilakukan oleh saudara Masyhuri dan kawan-kawan. Di mana saudara Masyhuri, saya melihat di salah satu media yaitu di Tribun mengatakan bahwa dia menjadi korban. Saya mempunyai bukti bahwa saudara Masyhuri ini juga mencekik atau membawa meeting, istilah kalau orang Jawa yang meeting saudara Ustadz Andi Ustadz Andi ini untuk dibawa keluar dalam kondisi lampu yang mati. Ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak direncanakan, kalau spontanitas tidak mungkin. Jadi itu Bapak Kapolres, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolri. Mohon ini untuk segera ditindaklanjuti. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya adalah bagian daripada mereka. Kami kemarin mengadakan aksi, kegiatan kami semua kemarin boleh dilihat. Saya yakin ada intel yang datang atau reserse yang datang di aksi kami di depannya masjid sebelumnya, di depan Masjid Jami Al-Nawawi. Saya ada di situ karena saya juga ikut hadir, saya bersama istri. Dan hari itu sesungguhnya saya mau berangkat bareng. Saya hari itu mau ikut rapat dan insya Allah akan berangkat bareng di hari Jumatnya bersamaan dengan mereka, dengan anak saya dan istri saya. Saya datang ke situ bersama istri saya juga. Saya mau ikut rapat itu bersama istri saya karena sosialisasi saya selalu membawa istri dan anak saya. Jadi Bapak Kapolres Kediri, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolri mohon untuk segera ditindaklanjuti karena mereka sudah ini perbuatan mereka benar-benar biadab. Orang yang mau sholat, sekali lagi orang yang mau sholat jemaah dipukuli. Ini hanya perbuatan orang biadab yang bisa melakukannya. Benar-benar orang biadab yang bisa melakukannya. Dan terus terang kalau tidak segera ditindaklanjuti dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Kapolres Kediri, Bapak Kapolda Jawa Timur dan Bapak Kapolri, kami akan pasang tenda di depan Kapolda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kalau ini kami tidak mendapatkan kepastian hukum, bukti insya Allah sudah saya sampaikan kepada Reskrim. Jadi kalau tidak segera ditangkap dan mereka pelaku tidak segera ditangkap, insya Allah dalam waktu dekat kami akan merancangkan pasang tenda di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kami minta itu. Dan kepada masyarakat Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, jangan percaya mereka pernyataan mereka telah membuat hoak. Mereka sesungguhnya lah mereka yang memukuli kami, memukuli teman-teman kami, teman-teman saya dan yang hendak melakukan aksi bela Palestina. Tidak ada hubungannya mereka dengan masjid itu. Mereka murni jamaah atau orang Islam dalam hal ini yang akan melakukan aksi bela Palestina di hari Jumatnya. Mereka hendak melakukan koordinasi dan mereka ketika itu tiba waktunya sholat maghrib dan mereka tidak melakukan jamaah sholat maghrib, tidak tahu menau masalah. Dan ingat, masalah masjid ini sesungguhnya sudah ada pengacaranya, dan kami tidak tahu menau siapa pengacara. Tapi berhubungan dengan ini insya Allah saya juga sudah mendapat gambaran jelas. Oh ternyata begini. Karena hubungan ini mohon maaf, banyak yang bertanya sesungguhnya bagaimana sih, nanti akan saya telusuri apa sih sesungguhnya yang terjadi masalah ini. Karena saya berkepentingan sekali, karena ini jamaah itu adalah saudara-saudara saya. Dan mohon maaf, saya ada di dalamnya situ di aksi bela Palestina, di mana saya selalu ikut aksi-aksi mereka dari Kediri. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Kapolresta Kediri mohon untuk segera ditindaklanjuti. Bapak Kapolda, Bapak, karena terus terang ini tidak bisa ditoleransi. Orang sholat jamaah mau melakukan jamaah sholat dianiaya. Ini merupakan suatu di dalam masjid lagi. Biadab, kata itu yang pantas untuk mereka. Dan salah satu pelaku yang saya dapatkan videonya adalah orang yang bernama Masyhuri yang katanya menolong. Katanya melerai kok memukul. Orang melerai tidak ada kata-kata memukul. Saya sudah terbiasa melerai. Tidak ada. Kalau orang melerai itu memukul itu nggak ada. Orang melerai memiting, membawa keluar. Itu bohong. Bohong sangat.
Di luar enggak ada. Itu mohon maaf, kami di luar di luar masjid tidak ada teman-teman kami. Sungguh waktu itu semuanya ada di dalam masjid. Sekali lagi laporan apa yang dikatakan teman-teman kami, tidak, jumlah kami 10 dan kami semua ada di dalam masjid di imaman mau sholat. Yang dikatakan oleh saudara Mas Huri di salah satu media yang di Tribun dikatakan di luar ada orang, itu bukan orang kami, insya Allah itu orang mereka. Karena orang kami sudah saya tanya semuanya, ada nggak pada saat kejadian itu orang kalian ada di luar? Seperti yang diucapkan oleh saudara Mas Suri, tidak ada, semuanya ada di dalam masjid untuk sholat. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Kapolres, itu yang bisa saya sampaikan sama Pak Kapolda, itu semua yang bisa saya sampaikan sama Pak Kapolri. Mohon keadilan, mohon keadilan. Dan korban, untung saat itu AB-nya polisi tidak membuat dari kami ada yang meninggal. Hanya sempat masuk ke rumah sakit 2 hari 3 malam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini saudaraku klarifikasi. Semoga ini semuanya monggo. Silahkan sebarkan. Mohon sebarkan supaya warga tahu yang sesungguhnya, bahwa mereka lah sesungguhnya preman-premannya. Mereka lah pelaku kebiadabannya yang memukuli orang yang mau sholat. Mas Huri dan kawan-kawan, inilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang biadab. Itu terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Mohon warga Kediri, warga Blitar, warga Tulungagung, warga Nganjuk, warga Jombang, dan seluruh rakyat Indonesia ini saya sampaikan. Fakta yang terjadi, kami berani. Bila perlu, kalau mereka tidak percaya, kami sanggup untuk mubahalah. Kami sanggup untuk mubahalah dimanapun. Ada kiai, ulama, atau tokoh agama yang bertanya tentang kejadian ini, kami siap dihadapkan dengan mereka. Kami siap datang dihadapkan dengan mereka. Kami siap untuk mubahalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Cecep Muhammad Yasin dari Kediri, Kota Kediri menyampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.